إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang masih diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menunaikan syariatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, salah satunya puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sosok teladan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mendengar Ramadan, ketika kita mendengar kalimat bulan Ramadan, kita terbiasa menggambarkan bahwa Ramadan itu adalah bulan puasa. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Semua itu adalah betul, semua itu adalah benar, karena Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang utama dibandingkan 11 bulan yang lainnya. Ada keistimewaan yang lain selain daripada bulan puasa yang Allah terangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah juga menjelaskan kalimat Ramadan itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Para sahabat ketika mendengar Ramadan, yang pertama kali terbayang bukan hanya puasanya, bukan hanya keberkahan yang ada di dalamnya, tapi yang paling utama tergambar oleh para sahabat adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa di bulan suci Ramadan itu. Karena kalimat Ramadan menurut para ulama tafsir, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang memiliki makna terik panas. Sehingga Ramadan ini memiliki makna terik panas yang membakar. Apa yang membakar? Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa orang-orang, dosa-dosa manusia, dosa-dosa kaum muslimin. Ketika datang bulan Ramadan, maka terbakar dosa-dosa bagi orang-orang yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ketika terik panas matahari menyinari bumi, lalu dedaunan kering, kerontang, dahan-dahan, lalu bagaimana ketika ada api?
maka akan langsung menghanguskan daun-daun, dahan-dahan, bahkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan diri kita. Ketika kita banyak salah, banyak dosa, dan memang kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa. Di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, melakukan amal-amal soleh di dalamnya, maka seakan-akan puasa yang kita lakukan itu bisa terbakar dosa-dosa kita. Puasa yang kita lakukan bisa menghanguskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihanguskan layaknya daun-daun yang kering kemudian dibakar menjadi hangus. Maka berbahagialah bagi kaum muslimin ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bukan hanya keberkahan, bukan hanya rahmat, tapi juga ampunan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika kita menunaikan qiyam Ramadan, menunaikan salat tarawih. Hal yang sama. Salat tarawih bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa di antara kita yang enggak punya dosa? Siapa di antara kita yang enggak pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya? Maka di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Kesempatan kita untuk menyucikan hati kita, diri kita dari segala dosa. Agar hati kita dekat dengan Allah. Agar diri kita kembali suci sebagaimana kita terlahir seperti bayi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi apa aja kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama manusia, terhadap teman, terhadap orang tua, bahkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang boleh jadi dosa kecil yang tidak kita sengaja. Bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa yang disengaja oleh kita. Maka di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk melebur dosa-dosa kita, menghilangkan dosa-dosa kita, sehingga selesai Ramadan kita kembali suci dan istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan setelahnya. Demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun.